Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran yang kita terima dapat bermanfaat. Berdoa selesai. Tetap semangat belajar jarak jauh anak-anak. Jika sudah siap, yuk kita simak video berikut ini. Lani anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Nah, mengapa Lani harus rajin merawat ayam dan kelincinya? Supaya ayam dan kelinci Lani tetap bersih dan sehat. Setiap hari, Lani memberinya makan. Lani membersihkan kandang ayam dan kelinci secara teratur. Nah, anak-anak, apa kalian punya hewan peliharaan di rumah? Jika kalian memiliki hewan peliharaan, harus rajin merawatnya ya, agar hewan peliharaan kalian selalu bersih dan sehat. Anak-anak, apakah kalian pernah memperhatikan gerakan? Ayo kita coba perhatikan gerakan ayam ketika makan. Ada ayam yang menggerakkan kepalanya. Ada ayam yang menggerakkan sayapnya. Dan ada juga ayam yang menggerakkan kakinya. Ayo anak-anak, kita tirukan gerakan-gerakan berikut. Pertama, tirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Posisi tangan di belakang, badan membungkuk, lalu kepalanya dinaikkan dan diturunkan, seperti mematuk makanan. Kedua, tirukan gerakan kaki ayam yang dientakkan. Posisi tangan di pinggang, lalu gerakan kakinya, hentakan kaki kanan, kaki kiri, secara bergantian. Ketiga, tirukan gerakan ayam menggerakkan sayapnya. Nah, tangannya seperti sayap. Untuk melakukan gerakan ini, mengepakkan sayap atau tangannya sambil mengentakkan kaki. Keempat, tirukan gerakan ayam yang terluka sayapnya. Nah, gerakan ini seperti sayap lunglai atau lemah. Jadi, tangannya juga lunglai. Seperti itu anak-anak, gerakan-gerakan ketika ayam sedang memakan. Nanti kalian lakukan di rumah ya. Anak-anak, di sini ada teks bacaan yang ditulis dengan huruf tegak bersambung yang berjudul ayam. Yuk anak-anak kita baca bersama. Ayam. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Nah, ini tadi bacaan yang berjudul ayam. Coba kalian lihat apakah ada penggunaan huruf kapital. Ya, benar. Di sini ada penggunaan huruf kapital, seperti yang sudah dibulatkan. Penggunaan huruf kapital ada pada awal kalimat. Jadi, tulisan huruf yang di awal kalimat selalu diawali huruf kapital atau huruf besar. Ayo anak-anak, kita ingat kembali cara menulis huruf tegak bersambung. Saat menulis, kalian harus memperhatikan
kesamaan ukuran huruf, dan kerapihan tulisan. Lalu, huruf pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian, huruf kapital juga digunakan pada penulisan nama hari dan nama bulan. Seperti contoh berikut ini. Hari Senin. Nah, hari Senin ini S-nya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Lalu bulan Februari. F-nya ini menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Seperti itu anak-anak. Cara menggunakan huruf tegak bersambung. Ayam Lani ada yang dimanfaatkan dagingnya. Ayam Lani juga ada yang dimanfaatkan telurnya. Nah, siapa yang pernah makan daging ayam dan telur ayam? Tentu kalian pernah kan? Rasanya pasti enak sekali. Daging ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Telur ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Nah, seperti gambar di sini, ada telur ayam yang beratnya 1 kg. Ada juga daging ayam yang beratnya 2 kg. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar pengukuran berat benda. Setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda. Kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan. Ada berbagai macam jenis timbangan. Setiap jenis timbangan sebaiknya digunakan sesuai dengan fungsinya. Perhatikan beberapa jenis timbangan berikut ini. Pertama, jenis timbangan pasar. Fungsinya, timbangan pasar ini disebut juga timbangan bebek karena bentuknya seperti mulut bebek. Timbangan ini biasanya digunakan di warung atau toko kelontongan untuk menimbang gula pasir, telur, minyak goreng, dan tepung terigu. Timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak dari timbangan kue. Kedua, timbangan kue. Fungsinya, timbangan kue bisa digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya, seperti tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, gula pasir, dan aneka lainnya. Ketiga, jenis timbangan digital. Timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar. Timbangan ini juga biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayuran, dan daging. Keempat, jenis timbangan duduk. Timbangan duduk memiliki bentuk yang terpisah antara tempat timbangan dan penunjuk beratnya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil kebun lainnya dalam ukuran yang besar, hingga 300 kilo. Cukup besar ya anak-anak? Nah, inilah jenis-jenis timbangan untuk mengukur berat benda. Sekarang, ayo kita tentukan alat timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda berikut ini. Pada gambar pertama, kita akan mengukur berat pada telur ayam. Anak-anak, alat timbangan mana ya yang tepat untuk mengukurnya? Ya, betul. Kita bisa mengukur berat pada telur ayam menggunakan jenis timbangan kue atau timbangan pasar. Kedua, kita akan mengukur berat pada daging ayam. Nah, alat timbangan mana ya yang tepat untuk mengukurnya? Ya, betul. Kita bisa menggunakan jenis timbangan pasar untuk mengukur berat pada daging ayam.
Pada gambar ketiga, kita akan mengukur jagung yang beratnya cukup besar. Nah, anak-anak, alat timbangan mana ya yang tepat untuk mengukur jagung ini? Ya, betul sekali. Timbangan duduk. Timbangan duduk ini bisa digunakan untuk menimbang yang beratnya cukup besar, hingga 300 kilo. Seperti itu anak-anak. Alat timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Ayo anak-anak kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Jawablah dengan jujur dan mandiri. Tidak boleh ditulisi oleh ayah, ibu, atau yang lain.